Tapi tolong boleh ditampilkan dulu bagaimana kronologi pengadaan gula dari tahun 2015 hingga 2016, teman-teman. Biar kita bahas di sini satu persatu. Kronologinya seperti apa? Dari mulai 12 Mei ya. Di sini ada rakor Menko Ekonomi, kemudian Mendak dan juga Menteri BUMN yang kesimpulannya adalah stok gula masih cukup, dilarang impor hingga 3 bulan ke depan. Bila tetap mengimpor harus dilakukan oleh PPI. Kemudian pada 7 Desember terjadi rakortas bidang perekonomian yang ternyata berkesimpulan ada kekurangan 200.000 ton gula pada awal tahun 2016 dan diputuskan dipenuhi melalui impor. Jadi yang dilihat itu sampai tahun 2016 ini kayaknya bakal kurang. Kemudian kita lihat lagi pada 28 Desember ada lagi rakor bidang perekonomian yang membahas rencana impor 200.000 ton gula untuk bisa menjaga stabilitas gula nasional sampai tahun 2016. Dan pada akhirnya tahun 2016 ini sebetulnya ya, 20 Januari 2016 izin impor terbit untuk 8 produsen gula. Nah, kalau dari kronologi ini, Prof. Hamdan, sebetulnya apakah ada yang salah dalam proses pengadaan gula kita? Sampai dikatakan dalam dakwaan sebetulnya pada saat itu Indonesia tidak dalam keadaan butuh untuk melakukan impor, kita sedang surplus. Gini ya, kalau kita baca statistik gula ya di Indonesia ini, kebutuhan gula konsumsi di Indonesia ini, yang saya data dari data-data, adalah 3 juta ton. Yang mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri adalah 2,2 sampai 2,4 juta. Jadi di sana selalu akan ada kekurangan antara 600 sampai 800 ribu ton. Jadi sebenarnya dan itu dari zaman tahun 60-an memang dulu kita gulanya cukup, apalagi zaman Belanda memang kita ekspor. Tapi sejak dan perkembangan terakhir karena itu setiap tahun tidak impor gula, kan selalu kurang. Aneh seperti ini. Dan gula kan ada spesifik. Memang ada masa giling dari bulan Juni sampai bulan November itu masa giling. Gulanya banyak itu. Jadi kalau lihat statistiknya tinggi sekali. Tapi ketika masuk di Desember, Januari dan seterusnya sampai kepada Mei itu turun sekali, nggak ada. Jadi karena itu wajar di tanggal di 20 Januari itu memang harus impor. Kalau tidak impor apa yang akan terjadi? Harga gula bisa kacau, yang kasihan rakyat juga. Jadi ini saya bilang tadi kebijakan. Jadi kalau tidak impor 200 ribu ton, itu harga gula benar-benar kacau. Ini kan untuk mengatasi kepentingan rakyat, kepentingan negara. Jadi itulah sebabnya apalagi dengan rakor tadi harus impor. Ya, harus impor gula. Jadi ini apa yang salah gitu loh. Jadi sebetulnya kalau berdasarkan pihak Tom Lembong sudah ada yang namanya rakortas, rapat koordinasi lintas kementerian bahkan sampai Menkonya. Bagaimana itu Prof. Agus? Itu pembelaan dari pihak Tom Lembong ya, mengatakan ada loh sampai 2 kali rakortasnya. Tadi kan di dalam kronologi ini ada 3 hal ya. Pertama soal siapa yang boleh mengimpor, PPI kan. Kemudian yang kedua adalah bahwa terkait dengan ada kondisi tertentu dalam tempus yang tadi disampaikan itu adalah adanya kecukupan. Artinya kalau kecukupan ya apakah perlu kan begitu. Karena boleh apabila kemudian yang mengimpor itu adalah PPI. Kemudian yang berikutnya adalah PPI apakah kemudian menjadi pihak yang melakukan impor, ternyata kan tidak. Persetujuan itu impor diberikan kepada justru yang lainnya begitu. Nah artinya itu yang saya maksudkan dengan pelaksanaan dari kebijakan itu yang menyimpang dari aturan yang memang sudah ditentukan. Jadi ini bukan lagi soal ada rakortas atau tidak nih. Ini poin yang berbeda kan, siapa yang bisa melakukan impor itu yang Prof persoalkan sekarang adalah siapa yang bisa melakukan. Betul. Bukan lagi persoalan ada rakortas atau tidak. Ya kan tadi kan ada rakortas sudah katakanlah misalkan demikian. Tapi dengan catatan kan, dengan catatan siapa yang boleh mengimpor. Kemudian yang berikutnya yang penting juga adalah berkaitan dengan soal produsen ternyata yang diberikan izin atau persetujuan untuk mengimpor itu. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan berkaitan dengan yang tadi kalau Pak Widodo dan kemudian Pak Dian menyampaikan. Ada hal-hal yang berkaitan dengan tidak adanya atau belum disampaikannya audit
yang dilakukan oleh BPKP dalam konteks pembuktian acara pidana itu kan nanti pasti akan ada sampai kepada tahapan ketika dipanggil ahli. Ya kan? Dalam 184 dan 1 KUHP kan salah satu alat buktinya adalah keterangan ahli. BPKP pasti akan dihadirkan hasil audit yang kemudian menghitung kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan impor gula ini yang kemudian masuk dalam kualifikasi menurut jaksa, ya karena saya bukan jaksa kan, menurut jaksa adalah ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sebagaimana pasal 3 yang tadi kita sama-sama lihat pasal atau bunyi pasal itu. Oke, jadi ada beberapa yang dipersoalkan dalam dakwaan jaksa. Salah satunya lagi yang dibahas Prof. Agus Surono saat ini adalah siapa yang berhak melakukan impor itu. Dan ternyata yang mengimpor itu harusnya PPI tapi dilakukan oleh swasta. Iya. Begitu ya. ya? Oke, Pak Dian Puji, kalau Anda lihat, kita fokus dulu di siapa yang seharusnya mengimpor ya. Apakah untuk mengetahui dengan lebih pasti siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, itu lagi-lagi membutuhkan audit BPKP ini atau ini adalah persoalan lain? Boleh dijawab nanti, Pak Dian Puji, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.